Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabi'u ibnu Sulaiman sami'atu Syafi'iyya yaqul yahtaju talibul ilmi ila thalathati asya' tulul umur wa sa'atil yad wa zakah wa ila dhalik asyara al-qail akhilan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani zakai wa hirsi wa ijtihadi wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Telah berkata Rabi' bin Sulaiman, salah satu di antara murid khusus Imam Syafi'i. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, berhajat orang yang menuntut ilmu itu kepada 3 perkara. Yang pertama panjang umur. Yang kedua luas tangan, artinya ada biaya ongkos. Yang ketiga wadzaka, cerdik. Kenapa perlu panjang umur menuntut ilmu itu? Karena ilmu sangat luas, ilmu sangat banyak. Untuk mendapatkan banyak ilmu yang diketahui diperlukan umur panjang. Dan biaya perlu, karena tanpa biaya tidak akan bisa memenuhi kehidupannya dan biaya-biaya untuk menuntut ilmu lainnya. Wadzaka, dan kecerdikan. Orang yang tidak ada zakat tidak akan bisa menuntut ilmu. Orang yang kada cerdik kada akan bisa menuntut ilmu. Wa ila dzalik asyara al-qail, wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Selagi aku terangkan kepada engkau, aku kabarkan kepada engkau dari perincian yang 6 itu dengan sejelas-jelasnya. Pertama, cerdik pandai tadi. Yang kedua, keinginan yang kuat. Yang ketiga, kesungguhan. Yang keempat, biaya. Yang kelima, ada guru yang membimbing. Yang keenam, panjang zaman, lama masanya. Jadi ini syair yang terkenal, entah siapa yang membuatnya, tapi syair ini sudah ada pada abad kedua. Imam Syafi'i pun pernah mengucapkan syair ini. Faidatun hadhihi faidah, qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bihi, yanbaghi liman arada ayyantafi'a bil ilmi huwa bi nafsihi faqat min ghairi nadharin ila kauni hadha yanfa'u ghairah aw la yanfa'uhu ay yu'thira min al-ilmi ma huwa awqa'u asaran fi qalbihi wa aktsaru tarkikan lahu. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semestinya bagi orang yang hendak mengambil manfaat dengan ilmu, dia pada dirinya saja, dari ketiadaan memandang kepada keadaan ini ilmu bermanfaat kepada orang lain atau tidak memberi manfaat kepada orang lain. Artinya kita hendak menuntut ilmu untuk seorang aja. Kada berpikir kayaknya bisa mengajar, kayaknya bisa menerangkan, kada memandang ke situ. Nah,
Inya cuma hendak belajar ilmu untuk dirinya sendiri. Ilmu apa yang bagus. Nah, bahwa dia mengutamakan daripada ilmu sesuatu yang adalah itu sesuatu lebih berbekas di hatinya. Auka'u asaran fi qalbi. Dan lebih banyak melembutkan bagi hatinya. Itu ilmu yang dicari. Jadi kalau kita hendak mencari ilmu untuk sendiri, cari ilmu nang mana nang melembutkan bagi hati kita, nang mana ilmu nang sangat berbekas berkesan di hati kita. Pelajari ilmu fikih, pelajari ilmu tauhid, pelajari ilmu tasawuf, pelajari ilmu tafsir, pelajari ilmu hadis, pelajari ilmu segala macam yang lain-lainnya. Nah, ditanding dalam hati kayak nang mana hati nang rasa berbekas dengan itu ilmu, nang mana hati nang rasa berkesan dengan itu ilmu. Ilmu apa nang paling menggugah hati kita? Nah, itu nang kita ambil, itu nang kita himati. Wa ayyuqayyidahu bil kitabah, dan bahwa dia mengaitkan ilmu itu dengan tulisan, mendabitnya kita. Wa ayyuqayyidahu bil kitabah, dan bahwa dia mengkaitkan itu ilmu dengan ditulis. Al ilmu kasaydi faqayyidhu bil kitabah. Ilmu itu laksana binatang perburuan. Kita begarit mencari binatang perburuan, misalnya mencari minjangan. Nah, begarit dapat, imba kita dapat mesti diikat supaya jangan buka. Nah, sama halnya kita menuntut ilmu sama dengan begarit. Nah, tangkapi ilmu. Amun kada ditulis, kada dicatat, kayaknya hilanginya. Wa ayyuqayyidahu bil kitabah, bahwa dia mengikat itu ilmu dengan tulisan. Dan kayaknya sudah Tuhan sudah hendak mengajarkan kitab nitu menyasal kada mendabit nitu. Kita belajar umpamanya kada didabit barisnya, kada didabit maknanya, kada ditulis kembali damirnya ke mana. Di waktu Tuhan kayaknya kita hendak melajari kitab itu, buka kitab menyasal bana bahari kada mendabit nih, ngalih mencari waktu. Kayaknya ini apa artinya nih kada dapat, nah mencari kamus perlu waktu. Ini kemana kembali damirnya perlu waktu. Akhirnya menyasal. Waktu dahulu belajar kada mendabit ini kitab. Wa ayyuqayyidahu bil kitabah. Wa takrir, dan dia mengikat itu ilmu dengan mengulang-ulang. Belajar malam ini, balik ke rumah diulang apa yang dipelajari tadi. Nah, itu termasuk mengikat ilmu. Au nahwi dzalik, atau seumpama yang demikian, mimma yaziduhu rusukha, dari sesuatu yang menambah sesuatu itu akan dia kedalamannya. Fa inna dzalik, bahwa yang demikian itu ampa'u, lebih bermanfaat bagi dia, min katsirin minal ulum, daripada banyak ilmu, allati la yajidu biha, yang dia tidak mendapati dengan itu ulum, mazukira, yang disebutkan tadi, minat ta'sir, daripada memberikan bekas di hati, wa tarqiq, melembutkan hati, wal khusyu, dan khusyuk.
banyak berisi belajar ilmu macam-macam dipelajari, cuma sebuting-butingnya kadang-kadang nang berbekas, sebuting-buting kadang-kadang nang berkesan di hati, sebuting-buting kadang-kadang ilmu nang membuat dirinya khusyuk. Itu kada berguna. Lebih baik sebuting ilmu tapi membuahkan kelembutan di hati, memberikan bekas nang dalam di dalam hati. Wa hakadha yakunu fi jami'il a'mal wal ahwal wal aqwal wa ghairi dzalik. Dan seperti demikian pula adalah dia pada sekalian perbuatannya, keadaannya, perkataannya, dan selain yang demikian, yataharra ma huwa la'iqu bihi, mengintai dia sesuatu itu patut dengan dia. Wa in kana la yaliku, sekalipun sesuatu itu tidak patut, wala yunasibu, kada sesuai gairahu akan orang lain. Hadza fi man arad, ini pada orang yang menghendaki ayyan tafi'ahu wa bi nafsih, bahwa dia mengambil manfaat pada dirinya sendiri saja. Nah, demikian pula halnya amalan tadi kan, perkataan, keadaan, akwal, amalan. Ahwal keadaan, akwal perkataan, amal macam sembahyang contohnya, termasuk amal. Naik haji termasuk amal, umrah termasuk amal. Ahwal keadaan susah, keadaan senang. Akwal perkataan, wiritan. Nang mana nang paling berbekas dalam hati, nang mana nang menumbuhkan kedekatan kepada Allah, nang mana kita rasakan kelezatannya, itu nang kita himati. Macam salawat berapa macam salawat? Ada salawat ummi, ada salawat ibrahimiyah, ada salawat kamilah, macam-macam salawat. Nang mana salawat nang paling berkesan dalam hati kita baca. Ini kalau orang kada mempunyai guru tertentu, kada mempunyai pembimbing khusus. Baca dulu hari ini, baca salawat kamilah 10 kali. Kena pulang baca salawat badawi 10 kali, baca misalnya salawat Nurul Anwar 10 kali, baca salawat yang lain-lainnya. Kita ingat, kita perhatikan nang mana diri kita nang merasa bahwa kita membaca salawat itu berbekas. Nah, itu nang kita jadi akan wirid sehari-harinya, itu nang dijadikan amalan sehari-harinya. Seperti ilmu juga. Wa amma man arada ay yanfa'a ghairahu bil ilmi min ibadillahi fayambagi ay yakuna qad tabibil ladzi yanzuru bidda wa sababihi wa maddatihi wa yu'til marida ad-dawa'a alladzi yasluhu lidaihi. Wa rubbama ja'ahu man kanat bihi al-'illatu nafsuha fayu'tihi dawa'an akhara ghaira alladzi a'tahu al-awwala lima'rifatihi anna sababal mujiba li'illatihi ghairu sababil mujibi li'illatil akhari. Adapun orang yang menghendaki memberikan manfaat akan selainnya dengan ilmu daripada hamba-hamba Allah. Nah, tadi segantinya sorangan macam tadi caranya. Kalau inya hendak memberikan manfaat kepada orang lain, maka sayugianya bahwa adalah dia itu seperti tabib, seperti dokter. Yang melihat pada penyakit dan sebabnya dan pokoknya, dan dia memberikan kepada orang yang sakit itu obat yang patut dengan bagi penyakitnya. Dan kadang-kadang datang kepada dia orang yang adalah dengan orang itu penyakit, dirinya itu penyakit, maka dia beri akan orang tadi obat yang lain, bukan yang dia beri itu obat kepada orang yang pertama.
Lima'rifatihi, karena dia tahu anna sababal mujiba li illatihi, bahwa sebab yang mewajibkan bagi penyakitnya itu ghairu sababil mujib, bukan sebab yang mewajibkan li illatil akhar, bagi penyakit yang lain. Nah, kalau sudah kita ingin memberikan manfaat kepada orang dalam hal ilmu contohnya, itu kita kadang-kadang menyamaratakan antara orang per orang. Apa yang diperlukan oleh orang? Misalnya yang datang kepada kita yang hendak belajar ilmu ini, orangnya kada bisa lagi tentang ilmu fikih. Nah, ini orang berarti penyakitnya kekurangan fikih. Tentu kita ajari orang ini ilmu fikih di mana kekurangannya. Datang nang saya pulang, orang ini fikihnya sudah baik tapi kurang dalam bidang ilmu tauhid. Nah, kita ajari orang ini ilmu tauhid. Datang pulang saya orang ini kurangnya dalam ilmu tasawuf, kita ajari ilmu tasawuf. Nah, dalam hal ini memberikan manfaat kepada orang lain, kita pandang penyakit dan kekurangannya. Nah, sama halnya memberikan amaliyah kepada orang pun demikian pula. Anda datang orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta amalan, minta petunjuk, minta bimbingan, nanti kita memberi petunjuk, baca ini 100 kali. Datang lagi orang yang lain kepada Rasulullah, minta petunjuk, minta amalan, gawi ini sekian kali. Ada orang datang kepada Rasulullah, minta amalan, minta macam-macam, ya Nabi sebutin kamu kau beri amalan, la taghdab, kamu jangan pemarah. Berarti orangnya penyarikan. Ini orang penyarikan, kada perlu diberi amalan selawat, kada perlu diberi amalan zikir, kada perlu Quran, suruh hanya melatih mengendalikan marah aja. Ada orang nangka 7 bepandir, beri amalan apa? Kurangi bepandir sesuai penyakit yang ada pada dirinya. Nah, itu kalau hendak memberi manfaat kepada orang lain. Wa hakadzal ulum, seperti demikianlah ilmu-ilmu, yu'ti kullam ma yasluhu lahu minha, memberikan dia akan tiap-tiap sesuatu yang patut itu ilmu, itu bagi kullan tadi minha minal ulum, wala yuqaddiru linnas, dan dia tidak bisa mengumpamakan bagi manusia ma yasluhu lahu, yang patut bagi dirinya, mikyasihi, dengan bandingannya. Dia kada kau mengumpamakan manusia sama lawan dirinya, kada bisa. Wa yakunu hadza aidan, dan adalah ini pula bihaqqi man yuridu tasnif, pada hak orang yang hendak mengarang kitab, wa nahwahu, dan seumpamanya. Lihati keadaan yang diperlukan oleh keadaan apa itu nang dikarang, itu nang disusun. Intaha. Naqalahu Sayyiduna al-Imam Muhammad ibn Zain bin Sumaid bi Qurratil Ain wa Jila'ir Rain. Faidatuna hadhihi faidah, qala Sayyiduna Syekh al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, yanbaghi lil insan ay yatabahhara fi fannin minal ulum hatta yunsaba ilaihi wa yu'rafa bihi. Sayogianya, semestinya bagi seorang manusia itu bahwa dia melaut, menguasai pada satu pan daripada ilmu, sehingga dinisbahkan kepada dia dan dikenal orang dia dengan pan itu. Ilmu banyak, dari sekian banyak itu hendaknya ada satu ilmu yang kita kuasai sehingga kita dinisbahkan kepada ilmu itu. Misalnya kita ahli dalam bidang hadis, kita akan disebut jadi muhaddis. Kita menguasai ilmu fikih, kita diistilahkan dengan seorang faqih, ahli fikih. Kita ahli dalam ilmu tauhid, kita disebut ahli tauhid mutakallimin, ahli mutakallimin, orang ahli dalam bidang tauhid. Ahli dalam bidang nahu dikenal sebagai nahwiyin, artinya ahli dalam bidang ilmu nahu. Nah, lalu hendaknya kita ini, ujar Abdullah bin Alawi al-Haddad, menguasai satu pan daripada ilmu-ilmu itu. Qala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah, man aktsara min syai'in 'urifa bihi, barang siapa yang memperbanyak dari sesuatu, dikenal orang dia dengan sesuatu itu. Muhammad, misalnya
Muhammad nang mana? Oh Muhammad nang ahli fikih. Muhammad nang mana? Muhammad nang ahli ilmu tauhid. Nah sehingga dikenal orang dengan demikian. Jadi artinya dalam sekian banyak pak-pak nang ada ilmu ini hendaknya sabuting nang kita pegang, nang kita himati, namanya nang cocok untuk kita. Wa yatatarrafa fil baqiyya fi kulli fannin wa ya'khudha majami'aha wa jumlataha, dan dia mengambil sisi pada setinggalnya pada tiap-tiap pan dan mengambil majami'aha garis besarnya dan jumlahnya. Ilmu-ilmu yang lain cukup dengan garis besarnya, cukup dengan secara jumlahnya, tapi ada ilmu sebuting nang kita kuasai bujur-bujur. Hatta idza su'ila an syai'in, sehingga bila dia ditanya daripada sesuatu, fa iza huwa ma'ahu, maka nyatanya adalah dia beserta dia itu pihi pada sesuatu, ma'ahu pihi ma'rifatun, maka nyatanya adalah dia beserta dia itu pada sesuatu tadi ma'rifatun, mengenal, wala yakunu jahila, dan tidak adalah dia jahil. Jadi sebuting ilmu nang dihimati, ilmu nang lainnya cukup garis besarnya secara jumlahnya, sehingga apapun yang dibicarakan orang kita tahu kada jahil. Jadi misalnya dikuasai ilmu fikih, nah kuasai bujur-bujur ilmu fikih. Fikih luas, kada kau menguasai semuaan fikih. Kita hendak menguasai masalah haji umpamanya. Nah kuasai masalah bab haji, sehingga terkenal kita dengan ahli dalam bidang manasik haji. Kita pelajari manasik haji itu seluas-luasnya dari pandangan berbagai mazhab. Kita pelajari tentang haji, bagaimana pendapat ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Mutaakhirin macam Ibnu Hajar Haytami, Imam Ramli, itu mutaakhirin. Bagaimana pandangan-pandangan ulama Syafi'iyah yang mutakaddimin tentang manasik haji, seperti pendapat Imam Ghazali, pendapat Abi Ishaq Asy-Syirazi, ulama-ulama yang mutakaddimin. Kita kuasai masalah haji dari berbagai pendapat ulama. Kalau cukup itu kita ambil luas juga, kita kuasai manasik haji dari berbagai mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sehingga kita menguasai bujur dalam bab haji. Karena untuk haji sekarang ini sudah kada bisa lagi kita mengandalkan satu mazhab. Kalau kita naik haji sekarang ini sudah kada bisa lagi mengandalkan satu mazhab, bisa kada sah haji kita. Kenapa? Karena sudah banyak perubahan-perubahan yang ada di tanah haram daripada yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah itu sah atau kada? Kalau kita bayangkur sebuting mazhab Syafi'i aja bisa kada sah haji kita. Zaman Rasulullah kita melontar di atas bubungan bertingkat 2, tingkat 3 melontar jamrah, kada ada. Nah, apakah sah hukumnya orang melontar di tingkat nang kedua? Apakah sah orang melontar di tingkat nang ketiga? Nah, itu perlu pandangan-pandangan ulama-ulama mazhab. Melontar jamrah, sa'i. Dulu sa'i Nabi di sini Marwah. Pas sa'ian Nabi itu ada. Sekarang diluasi 5 kali lipat misalnya pada zaman Nabi. Nah, apakah sah kita sa'i kalau di luar daripada tempat sa'inya Rasulullah? Nah, itu perlu pandangan ulama-ulama. Nah, jadi dalam manasik haji kita kuasai berbagai macam mazhab, sehingga kita dikenal ahli dalam manasik haji. Nah, ilmu yang lain-lainnya cukup sekedar garis besarnya, sehingga kita bisa kawa bapandir, kawa mengikuti pembicaraan orang dalam ilmu yang lainnya. Ilmu arut tahu seraba sedikit, ilmu paraid tahu seraba sedikit, ilmu yang lain-lainnya tahu seraba sedikit. Nah, tapi ada sebuting ilmu yang dikuasai. Walihada sannafal Imam As-Suyuti An-Niqayah wa syarahaha. Imam Suyuti ada mengarang kitab namanya An-Niqayah dan beliau jelaskan. Nah, kitab karangan Imam Suyuti ini sangat bagus, luar biasa.
Di situ membuat samuaan garis besar ilmu. Ilmu tauhid ada garis besarnya, sidin tulis. Ilmu tafsir ada garis besarnya. Ilmu usul fikih ada garis besarnya. Ilmu faraid ada garis besarnya. Samuan ilmu dibuat sidin di situ. Garis besarnya. Nah, ini perlu dikenal, perlu dipelajari. Wa idza hafiza ilman hafiza jami'al ulum al muta'alliqati bihi. Bila dia menghafal satu ilmu, hendaklah dia menghafal sekalian ilmu-ilmu yang bergantung dengannya. Macam kitab Majmu' contohnya, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini kitab Majmu' kitab yang cukup luas. Di situ beliau pasti mengatakan, membuat pandangan-pandangan ulama tentang satu masalah. Masalah ini umpamanya, oh itu kada boleh menurut ini, boleh menurut ini. Ada semuaan di situ. Jadi kalau kita menghafal satu ilmu, hafallah seluruh ilmu yang terkait dengannya. Bihaisu idzaqtasatta waqtasarta bihi kunta biha kadzalika muqtasidan wa muqtasira. Sekira-kira bila mana engkau menyederhanakan, engkau memperpindik pada itu ilmu, adalah engkau padanya yang demikian itu menyederhanakan dan memperindik. Wa khairun laka an tuhsina asyra masaila wa tutqinaha min an taqra'a kitaban tamman la tutqinuhu. Lebih baik bagi engkau ahli 10 masalah, mantap dalam 10 masalah. Lebih baik itu daripada engkau baca sebagian kitab tapi kadang mantapnya. Dalam kitab fikih misalnya, ada bab taharah, ada bab salat, ada bab zakat, ada bab siyam, ada babul haji. Itu ngarannya fiqhul ibadat. Ada lagi fiqhul muamalat, jual beli, siwa basiwa, sanda basanda, utang bahutang, pinjam meminjam. Bab muamalat, fiqhul muamalat. Ada lagi fiqhul munakahat, urusan nikah, talak, cerai, rujuk, khulu dan sebagainya. Ada lagi yang terakhir fiqhul jinayat ngarannya. Nah, masalah orang yang mencuntan, merampok dan sebagainya. Nah, jadi sebuting kita ambil nang kita himati yang fiqhul ibadah. Kita kuasai fikih ibadah mulai taharah, salat sampai kepada haji. Nah, lebih baik kita kuasai sebuting itu daripada samuaannya kada mantap sebuting-buting. Fathul Mu'in tuh kan ada 4 jilid. Jilid pertama sampai jilid kedua itu mengupas khusus tentang ibadah. Jilid ketiga umumnya masalah muamalat. Yang keempat jinayat. Jinayat artinya penganiayaan. Nah, jadi kita ambil sebuting yang kita kuasai. Misalnya kita nak menguasai tentang fiqhul muamalat. Nah, kuasai bujur-bujur fikih muamalat. Kayak apa jual beli, kayak apa siwa bersiwa, kayak apa sanda bersanda. Jadi lebih baik bagi engkau ahli 10 masalah, mantap dalam 10 masalah, dari bahwa engkau baca kitab sebijian tapi kadang mantapnya intah kamakal, mangkal semuaan artinya. Enggak situ baqala nafa'allahu bih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin.
wa kana yaktubu ma yaquluhu fi majlisihi 400 mahbarah, dan adalah menulis yang dikata oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada majlis beliau itu 400 mahbarah. Mahbarah itu asalnya adalah tempat-tempat dawat orang menulis itu nah. Wa kana katsiran ma yakhtu bi majlisihi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu seringkali melangkah dalam majlisnya ala ru'usin nas, atas kepala manusia, khatawatin, beberapa langkah. Di sini mulai sini melingkang orang sampai ke sana berjalan, soal langkahan sampai ke sana terabang. Macam nangkaya Syekh Akil Al-Mambaji. Akil Mambaji, jadi sidin mulai rumah ke masjid itu belajaran jalan udara aja terabang sampai ke masjid. Kenapa? Karena manusia hibak dari halaman rumah sidin sampai masjid. Ini terabang aja. Wa kana radhiyallahu anhu, adalah Imam Abdul Qadir Al-Jilani yujalisud du'afa, semajlis dengan orang-orang yang du'afa, yang lemah, fakir, miskin. Wa yasbiru ala talabatil ilm, dan sidin sabar atas penuntut ilmu. Wa yatafaqqadu, dan beliau mencari man ghaba min ashabi, orang yang tidak hadir daripada kawan-kawan sidin. Wa yas'alu an syu'unihim, beliau menanyakan dari keadaan mereka. Wa yahfazu wuddahum, dan beliau menjaga kecintaan mereka. Wa ya'fu an sayyi'atihim, dan beliau memaafkan dari kesalahan mereka. Wa yusaddiqu man halafa lahu, dan beliau mempercayai orang yang bersumpah bagi beliau. Wa yukhfi ilmahu bihi, dan sidin menyembunyikan ilmu sidin pada orang itu. Walaupun sidin tahu orang itu kada bujur, orang itu bersumpah-sumpah, sidin percayai saja. Wa la yazunnu sadiquhu anna ahadan akrama alaihi minhu, dan tidak menyangka kawan sidin, sahabat sidin, bahwa ada orang yang lebih mulia atas sidin daripadanya, daripada kawan tadi. Bila sidin itu bakawan lawan Pulan, Pulan tuh pasti menyangka Pulan itulah orang yang paling disayangi sidin. Sidin bakawan lawan Pulan nang saekungnya, Pulan nang saekung tuh pasti menyangka di hatinya inyalah nang paling disayangi oleh sidin. Walaisa, dan tidak ada seseorang asyadda hayaan minhu, yang lebih sangat pemalu daripada beliau. Wa yaqbalul hadiyata, beliau mau menerima hadiah. Wa yukafi'u 'alaiha, dan beliau membalas atas hadiah itu. Wa yaqbalun nuzura, beliau mau menerima nazar-nazar orang. Nah, ulun benazar memberi pian gandum, ulun benazar memberi pian sapi, sidin mau aja menerima. Wa ya'kulu minha, dan sidin mau makan daripada nuzur, daripada nazar-nazar itu. Wa kana yukhabbazu lahu kulla yaumin 4 aw 500 aw 5 arghifatin, dan adalah dibikinkan bagi sidin tiap-tiap hari itu 4 atau 5 putung roti. Yu'ta biha, didatangkan dengan itu roti-roti tadi, akhiran nahar, di akhir siang. Wa yafriqu minha ala man hadar, sidin bagi daripada 5 putung roti tadi atas orang yang hadir, kisratan seputung. Wal baki, sisanya yuakhiruhu li nafsi, sidin tinggal untuk diri sidin. Wasu'ila, dan ditakuni orang Syekh Abdul Qadir Jailani, mata alimta annaka wali, apabila pian tahu pian tu bali. Ada orang bertakun dua sidin. Faqala uja sidin, kuntu wa ana ibnu 10 sinin, adalah aku berumur 10 tahun. Adhabu ilal maktab, aku berangkat ke sekolah. Fa'aral malaikata yamshuna hauli, aku melihat malaikat berjalan di sekelilingku.
Wa asma'uhum yaqulun, aku dengar para malaikat itu, wa asma'uhum, aku mendengar malaikat yaqulun berkata, lisibyan, bagi anak-anak, ibsahu li waliyillah, beri jalan untuk wali Allah, beri jalan untuk wali Allah. Wa kuntu sagira, aku masih kecil waktu itu. Kullama hamamtu al'abu ma'asibyan, bila mana aku mencita-cita atau hendak bermain-main serta kekanakan, masih kekanakan juga orangnya. Sami'tu qailan yaqulu li, aku dengar ada suara membisiki aku, la, jangan umpat bermain-main ya Mubarak, wahai orang yang diberkati. Fa'ulqi nafsi fi hijri ummi, maka aku lemparkan diriku pada pangkuan ibuku. Fa'ulqi nafsi fi hijri ummi. Wa kuntu bi zamanil mujahadah, adalah aku pada waktu mujahadah, pada waktu berjuang melawan nafsu. Idza akhazatni sinatun, bila datang kepadaku mengantuk, asma'u qailan yaqul, aku dengar ada bisikan, ya Abdul Qadir ma khuliqta lin-naum, hai Abdul Qadir, tidaklah engkau diciptakan untuk guring. Kamu diciptakan Tuhan bukan untuk guring. Qad ahyainaka wa lam taku syai'a, sungguh kami hidupkan engkau, dulunya engkau tidak ada apa-apa. Dulunya engkau tidak ada, kami ciptakan, kami hidupkan. Fala taghful anna wa anta syai', jangan engkau lupa daripada kami, engkau sudah ada. Wa qala Syekh Abu Najib As-Suhrawardi, ini dabitnya Suhrawardi. Ada orang mengarani anak macam ngaran ini juga, cuma kada bisa memberi sih, dengarani Sahrawardi. Kan sama huruf dibaca Sahrawardi bisa, padahal nang bujurannya Suhrawardi. Sarapa Syekh Abdul Qadir fi wujudil mulki wa buhiya bihi fi wujudil malakut wa anfarada fi alamil kaun fi hadzal waqti wa sarafa fi qulubil awliya. Bekerja itu Syekh Abdul Qadir pada alam mulki. Ini alam mulki ngarannya alam kenyataan. Dan dibanggakan orang dengan beliau di alam malakut. Alam malakut, alamnya para malaikat. Alam barzakh, masuk alam malakut. Wanfarada fi alamil kaun fi hadzal waqti, dan beliau bersendiri pada ini alam semesta, pada ini waktu. Dan beliau bekerja pada hati-hati para aulia. Wa qala Syekh Ahmad Ar-Rifai Bahrus Syariah an yamin Syekh Abdul Qadir wa Bahrul Hakikah an yasarihi. Lautan syariat ada di sebelah kanan Syekh Abdul Qadir, lautan hakikat ada di sebelah kirinya. Itu mesti seimbang antara hakikat dan syariat. Syariat ada tapi kada berhakikat, sia-sia. Hakikat haja ada, syariat kada ada, sia-sia juga. Min ayyihi ma syaa igtarafa, dari manapun beliau hendak mencibuk, sidin cibuk. Hendak ilmu syariat ambil sebelah kanan, hendak ilmu hakikat ambil sebelah kiri. Wa qala Syekh Abu Abdillah Al-Qurashi, Syekh Abdul Qadir sayyidu ahli zamani, penghulu di masanya, arifin wa aulia wa ulama wa masyayikh.
وقال الشيخ إبراهيم الأعزاب الشيخ عبد القادر سيدنا وشيخ المحققين وإمام الصديقين وحجة العارفين وقدوة السالكين إلى رب العالمين. وقال الشيخ أبو يعزى فضل به المشرق والمغرب, dilebihkan dengan Abdul Qadir Jailani masyrik dan maghrib. Wa ilmuhu, ilmu beliau, wa nasabuhu, nasab keturunan beliau, mayyazahu, membedakan beliau, alal ulama al auliya, atas ulama auliya lainnya. Wakala Syekh Abu Madian sa'altul Khidra, aku bertanya kepada Nabi Khidir. Sa'altul Khidra, aku bertanya kepada Khidir. Ada dua macam cara membacanya, Khidri, Khidir atau Khadir. Nabi Khadir atau Nabi Khidir, jangan Nabi Haidir. Nabi Haidir kada ada. Khidir atau Khadir. Aku tanyakan kepada Nabi Khidir an Syekh Abdul Qadir. Faqala, berkata Khidir, huwa Abdul Qadir imamus siddiqin, itu imamnya orang siddiqin, wa hujjatullah 'alal 'arifin, wa huwa ruh bil ma'rifah, wa sya'nuhu al-ghurbah bainal awliya, keadaan beliau itu tersendiri daripada wali-wali. Wa ana asrifu maratibal awliya, aku yang mengatur martabat para wali, min warai isyaratihi, di bawah isyarat Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala Syekh Shihabuddin As-Suhrawardi, Syekh Abdul Qadir Sultanut Tariq wal mutasarrif fil wujud, yang bekerja berlaku pada ini alam ala tahqiq, atas sebenarnya. Wa kanat wafatu Sayyidina Syekh Abdul Qadir, wafatnya Syekh Abdul Qadir sanata ihda wa sittin wa khamsimi'ah, tahun 561. 561 ta'anum pada Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ada khilaf wafatnya 505. Wal naqbid inanan naqli, dan kami tarik kendali nakal. Inan artinya kendali, nakal menakal, memindah-mindah daripada kitab-kitab. Sampai di sini artinya fa inna ahwal syekh, bahwa keadaan Syekh Abdul Qadir tubhirul aqla, membingungkan akan akal. Wa yata'azzaru alaina, dan uzur atas kami, ihsa'u ma fihi, menghinggai sesuatu yang ada pada beliau daripada karunia Allah. Ba'da an intalaqa binal qalam, sesudah berjalan dengan kami oleh ini pina, oleh ini tulisan pulpen, bi takhsisil ilmi, pada mengkhususkan ilmu, min dzil masyiatil wal karam wat tafaddulat, dari Tuhan yang mempunyai kehendak, kemuliaan dan karunia subhanahu wa ta'ala, yakhtassu bi rahmatihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim. Wa qawlu sayyidina an-nazim, nafa'anallahu bih wa bi ulumihi bid darain amin. Wa kadar Rifai, selanjutnya adalah manaqib Imam Ahmad Ar-Rifai. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
apa itu rujuk